Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini guys? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini gue akan bicarain tentang yang namanya angle berita. Jadi kalau kalian pernah lihat beberapa video gue tentang pembuatan berita, kalian bisa lihat nanti di sini ya, di atas ini banyak beberapa tentang pembahasan berita. Nah, pada video kali ini gue akan bahas tentang angle berita. Jadi seperti kalian ketahui sebenarnya adalah ada unsur-unsur yang membentuk berita. Kalian pasti tahu ya, ada 5W dan 1H. Nah, angle berita ini adalah mengambil salah satu unsur tersebut untuk lebih diperdalam, guys. Jadi, kalian misalnya dari 5W1H itu misalnya ada apa, bagaimana, dan misalnya tempat ya. Nah, misalnya ambillah contoh tempat misalnya. Misalnya terjadi kebakaran di tempat X, oke misalnya. Nah si tempat X-nya ini yang lebih kalian perdalam, di mana lokasinya, kemudian apa letaknya itu seperti apa, sehingga akhirnya bisa jadi terbakar itu seperti apa. Misalnya tempat X-nya ini adalah dekat dengan apa. Nah kalian bisa perdalam di salah satu unsur tersebut. Jadi angle berita itu memang bagaimana sebenarnya perspektif kalian atau pandangan kalian ingin menulis suatu berita. Dan berita-berita itu juga lebih diperdalam dengan angle-angle berita seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang gue coba kasih tahu adalah cara yang sederhana ya mengapa disebut angle berita. Nah, angle berita itu tidak hanya dari unsur-unsur tadi yang 5W dan 1H. Kalian ambil salah satu poin yang tadi, kalian perdalam lagi, dan itu juga tergantung kalian. Kalau kalian misalnya senangnya memang mengambil dari bagaimananya, kalian bisa ambil berita tersebut diperdalam lagi dari bagaimana. Misalnya contohnya pembuatan obat misalnya ya, bagaimana cara pembuatan obatnya, bagaimana obat itu akhirnya terbentuk dan lain-lain. Jadi itu yang terus diperdalam dari salah satu unsur yang tadi disebutkan. Jadi itu bisa jadi angle berita kalian. Nah, selain itu dari unsur 5W1H tadi, kalian juga punya opsi lain untuk jadikan angle berita. Misalnya, kalian cari pendapat misalnya para pakar dan lain-lain ya. Itu disebut juga bisa jadi juga angle berita karena kalian meminta pendapat dari orang lain yang mungkin kepakarannya ada di situ. Jadi kalian tulis pendapat dari orang tersebut, kemudian kalian kolaborasikan dengan berita yang akan kalian buat. Jadi angle berita itu sebenarnya memang tadi paling gampang itu hanya perspektif kalian tentang penulisan berita dan lebih diperdalamnya lagi dari unsur tadi atau tadi yang saya bilang. Jadi kira-kira dari orang lain bisa memberikan pendapatnya tentang berita tersebut. Jadi tergantung kalian mau mengambil yang mana angle berita ini. Kemudian yang paling penting dari angle berita adalah sebenarnya selain memang unsur-unsur berita tadi tetap juga harus dipertahankan ya. Tentunya bagaimana kalian bisa memberikan atau tulisan kalian memberikan pandangan kepada orang bahwa ada sisi-sisi lain yang perlu diinformasikan gitu. Jadi nggak cuman hanya memberikan tadi satu unsurnya diperdalam lagi, tapi memang ini sisi lain ini cukup informatif buat audiens kalian ketika baca berita kalian. Nah itu dia mungkin sedikit tentang angle berita yang biasa gua buat biasanya. Jadi angle berita itu bisa kalian dapatkan dari atau kalian coba dengan tadi dari unsur dan juga atau juga pendapat orang lain. Oke, nah itu dia guys. Jadi beberapa mungkin hal yang bisa gue sampaikan kalau kalian ingin mencoba. Nah ini juga salah satu tips buat kalian kalau kalian ingin mencoba menulis berita. Yang harus kalian lakukan adalah memang harus terus menulis. Itu adalah poin dan kuncinya. Kalian latihan menulis. Nah untuk latihan menulis nanti juga nanti gue akan mungkin bikin video yang lebih sederhana juga untuk latihan menulis kalian. Kira-kira tips-tipsnya ya, tips-tipsnya apa sih untuk menulis berita itu supaya kalian juga jago menulis untuk berita gitu ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kalian, dan juga jangan lupa ya seperti biasa kalian subscribe di bawah sana yang warna merah itu kayak biasa. Oke, kalian subscribe. Kemudian juga kalau kalian suka dengan video ini kalian kasih like, dan kalau nggak suka nggak apa-apa dislike, dan berikan komentar kalian atau mungkin pengalaman kalian nih pernah menulis berita, angle beritanya seperti apa. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Bye.